Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Munir selaku pengampu mata pelajaran Quran Hadis. Untuk sementara beliau digantikan dengan saya untuk memenuhi tugas PPL. Dan yang saya sayangi seluruh siswa-siswi ketiga Pontianak. Baik, minggu lalu kita sudah belajar tentang indahnya hidupku dengan menjaga toleransi dan etika dalam pergaulan, dimana sebelumnya kita sudah membahas tentang Quran surah Al-Kafirun, surah Yunus, dan surah Al-Kahfi. Hari ini kita akan belajar tentang Quran surah Al-Hujurat ayat 10 sampai 13. Baik, langsung saja kita masuk pada materi kita hari ini, yaitu Bapak akan bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslu baina akhawaykum taqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asaa an yakunu khairan minhum wa la nisaa'un min nisaa'in asaa an yakuna khairan minhunna wa la talmidhu anfusakum wa la tanabadhu bil alqabi islam ba'da iman wa man lam yatub fa ulaika humudh dhalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang diperolok-olokkan. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Quran surah Hujurat ayat 12. Dan wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha meneliti. Quran surah Hujurat ayat 13. Adapun penjelasan ayat atau isi kandungan dari Quran surah Al-Hujurat ayat 10 sampai 13 di sini. Pada ayat 10 Allah menegaskan bahwa walaupun orang-orang mukmin itu berbeda-beda bangsa, etnis, bahasa, warna kulit, dan lain sebagainya, adat kebiasaan serta stratifikasi sosial, namun mereka adalah satu dalam persaudaraan Islam. Persaudaraan bisa diibaratkan laksana ratusan atau bahkan ribuan lidi yang diikat menjadi satu, sehingga tidak mudah untuk dipatahkan. Oleh karena itu, sesama orang mukmin
harus mempunyai jiwa persaudaraan atau persatuan yang kokoh sebagaimana telah diajarkan dalam agama Islam. Jadi kita sebagai orang Islam, kita harus menjaga persaudaraan kita sesama muslim. Harus jangan pernah mengejek-ngejek atau memperolok-olokkan sesama orang muslim. Kita harus menjadi kuat untuk bersatu, untuk menjadikan persaudaraan yang kuat. Persaudaraan memang merupakan kunci sukses dalam menciptakan dan melestarikan tata kehidupan masyarakat yang baik. Sejarah telah mencatat manfaat positif dari persaudaraan tersebut, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW mempersatukan atau mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Ketika sebelum adanya Rasulullah SAW, kedua suku di sini saling berselisih, bertengkar dan lain sebagainya. Tapi ketika Rasulullah SAW datang, kedua suku di sini menjadi bersaudara, dipersatukan oleh Rasulullah SAW. Sebab turun asbabun nuzul Quran surah Al-Hujurat ayat 11 bagaimana diriwayatkan di dalam kitab sunan yang 4, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan Andi, dalam kitab Sunan An-Nasi dan Sunan Ibnu Majah yang bersumber dari Abu Jubair Ad-Dahhak. Menurut Imam At-Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan, mengemukakan bahwa seorang laki-laki mempunyai 2 atau 3 nama. Orang itu sering dipanggil dengan panggilan tertentu yang tidak ia senangi. Ayat ini Quran surat Al-Hujurat 11 turun sebagai larangan mengelarangi orang dengan nama-nama yang tidak menyenangkan. Pada beliau bahwa gelar itu tidak disukainya, maka turunlah ayat ini Quran surah Al-Hujurat ayat 11 yang melarang orang memanggil orang dengan gelar yang tidak disukainya. Terus lanjut dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad di sini. Ibnu Abbas yarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna man lam yuwaqqir kabira wa yarham saghira wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Yang memiliki arti dari Ibnu Abbas dan dia merafakkannya kepada Nabi. Beliau bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih besar dan tidak menyayangi yang lebih kecil, serta tidak menyuruh kepada kebaikan dan melarang yang mungkar. Hadis riwayat Ahmad. Adapun penjelasan dari hadis di atas, menghormati adalah orang yang diperintahkan oleh agama Islam hormat kepada siapa saja, maupun yang tua menyayangi yang muda, dan sebaliknya yang muda menyayangi yang lebih tua, menghormati yang lebih tua. Hormat menghormati harus dilakukan secara timbal balik atau yang disebut dengan resiprokal. Tidak bisa dengan satu arah saja. Selain itu, agama Islam juga memerintahkan umat Islam untuk menyamai kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi dari penjelasan Quran surah Al-Hujurat di sini itu membahas tentang persaudaraan seorang muslim. Kita sebagai seorang muslim, apalagi kita hidup di Indonesia di sini, justru memiliki suku, ras, bahasa yang berbeda-beda. Maka dari itu kita harus menjaga kehormatan kita, menjaga persaudaraan kita sesama muslim. Baik, mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Untuk kurang jelasnya nanti bisa ditanyakan. Nanti Bapak akan mengirim materi mengenai Quran surah Al-Hujurat di classroom. Nanti tolong pada siswa-siswi sekalian untuk masuk classroom saya. Nanti Bapak akan kirim linknya untuk kalian semua. Nanti tolong masuk ke classroom. Nanti di situ misalnya ada pertanyaan atau komentar, kalian bisa komentar di classroom. Mungkin lebih lanjutnya nanti Bapak akan kirim linknya.
Ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.